Salam jumpa lagi di Joko Sesi Learning Series. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP termasuk dalam Distance Vector Routing Protocol, tapi memiliki sifat-sifat Link State Routing Protocol, sehingga dahulu Cisco sering menyebut juga sebagai Hybrid Protocol. EIGRP awalnya dikembangkan tahun 1992 oleh Cisco sebagai protokol proprietari, namun tahun 2013 fungsionalitas dasarnya sudah dibuka di IETF dan RFC, sehingga vendor lain bisa mengimplementasikannya. Nah, secara resmi EIGRP tetap dikategorikan dalam Distance Vector Routing Protocol dan memiliki 5 fitur berikut. Pertama, menggunakan Diffusing Update Algorithm atau DUAL. Kedua, membentuk adjacencies atau hubungan partner dengan tetangga. Tiga, menggunakan Reliable Transport Protocol atau RTP dalam mengirimkan paket EIGRP. Empat, mendukung update parsial dan bounded. Lima, mendukung equal dan unequal cost load balancing. Ini hanyalah beberapa fitur umum, masih banyak fitur yang lain yang tidak akan dijelaskan satu persatu, tapi 5 fitur utama ini akan saya bahas sedikit lebih dalam. Pertama, dual. Dual adalah algoritma yang bertanggung jawab untuk menjamin jalur routing bebas loop. Dan ada jalur cadangan jika dimungkinkan. Konsepnya menggunakan konsep kerja finite state machine yang tidak akan saya bahas detail di sini. Tapi pada dasarnya menggunakan dual akan memungkinkan EIGRP menghitung semua jalur cadangan yang ditemukan supaya bisa digunakan saat diperlukan. Dual menggunakan 3 tabel berikut, termasuk menghasilkan tabel-tabel berikut, sebagian diantaranya, untuk melakukan perhitungan rute terbaik, yaitu Neighbor Table, yang berisi informasi tentang semua rute terhubung langsung dan tetangganya. 2. Topology Table, yang berisi metrik atau cost information dari semua rute ke semua destinasi dalam autonomous system yang sama. Di sini ada istilah visible distance, reported distance, dan lain-lain. 3. Routing Table, berisi daftar jalur terbaik yang metriknya terkecil, yang merupakan suksesor dari topology table. Fitur EIGRP kedua adalah membentuk adjacencies. Maksud dari adjacencies di sini adalah setiap router yang menjalankan EIGRP dalam satu autonomous system yang sama, atau dalam EIGRP maksudnya adalah domain routing yang sama, dan router-router tersebut bersebelahan akan membentuk adjacencies. Adjacencies bisa lebih mudah dipahami jika kita anggap sebagai ikatan tetangga antar router, di mana satu sama lain mengetahui keberadaan tetangganya. Supaya adjacencies bisa terbentuk, maka digunakan paket hello kecil yang dikirimkan secara periodik. Dalam ilustrasi ini terlihat misalnya ada router 1 yang terhubung dengan router 2, maka secara periodik ada paket kecil router 1 dikirim ke router 2 dan paket kecil router 2 dikirim ke router 1 secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Dan ini termasuk dalam paket hello. Fitur EIGRP ketiga adalah menggunakan RTP, Reliable Transport Protocol. Ini digunakan untuk mengirimkan paket-paket EIGRP. Tetapi meskipun namanya mengandung kata reliable, sebenarnya RTP memiliki mekanisme reliable dan mekanisme unreliable. Jadi mirip seperti cara kerja TCP dan UDP di layer 4, protokol stack TCP/IP. EIGRP menggunakan RTP ini dalam konteks supaya bisa mengirimkan update ke tetangganya, meminta update, memberikan acknowledgement, dan umumnya dikirimkan menggunakan unicast atau alamat multicast di 224.0.0.10. Lebih jelasnya saya akan bahas di slide berikutnya yang terkait dengan EIGRP packets. Fitur yang keempat, EIGRP mendukung update parsial dan bounded. Update parsial maksudnya adalah update hanya mengirimkan informasi yang terkait perubahan rute, seperti jalur baru atau terjadi kegagalan pada jalur. Berbeda dengan protokol distance vector lain seperti RIP yang mengirimkan seluruh isi routing table-nya meskipun tidak ada perubahan, maka EIGRP hanya akan mengirimkannya secara parsial. Jadi tidak akan dikirim secara periodik. Sedangkan sifat bounded maksudnya hanya dikirimkan
kepada router yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi. Kalau router yang dianggap tidak dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi, maka tidak akan mendapatkan update dari AJRP. Kedua sifat ini mengurangi jumlah bandwidth yang diperlukan untuk mengirimkan AJRP update. Fitur AJRP yang berikutnya adalah mendukung equal dan unequal load balancing. Secara default, AJRP mendukung equal cost load balancing. Artinya, semua jalur yang biaya metriknya sama akan digunakan dalam proses load balancing. Seperti pada gambar di sini terlihat, misalnya biaya metrik untuk mengirimkan paket dari router 1 menuju jaringan 10.0.10/24 di sini adalah melalui router 2 atau router 3, di mana metriknya sama, maka router 1 akan menerapkan kedua-dua jalurnya di dalam routing table sebagai equal cost load balancing. Tapi jika dikonfigurasi lebih lanjut, EIJRP juga mendukung unequal cost load balancing. Artinya, jalur yang memiliki metrik yang berbeda dalam sebuah network untuk sebuah network tujuan bisa dipakai dalam proses load balancing. Dalam contoh di sini misalnya router 1 mau mengirimkan ke network destination yang ada di router 5. Dia bisa memilih melalui jalur router 2, router 3, atau router 4. Biayanya di sini misalnya adalah biaya bandwidth per jalurnya, metrik bukan bandwidth per jalurnya. Dan terlihat bahwa sebenarnya yang paling kecil adalah melalui router 3. Jadi router 1, router 3, router 5. Tetapi jika dikonfigurasikan lebih lanjut, bisa saja router 2 dan router 4 disertakan dengan pembagian jatah statistik yang persentasenya lebih kecil. Konfigurasi untuk equal dan unequal load balancing di luar dari pembahasan di sini, tapi di sini saya akan memperkenalkan saja fitur-fitur tersebut didukung oleh EIJRP. Berikutnya, EIJRP juga mendukung Protocol Dependent Model. Maksudnya dari PDM ini adalah EIJRP menggunakan instance terpisah untuk setiap protokol layer 3. Sebagai contoh, kalau router menjalankan protokol IP versi 4 dan IP versi 6, maka EIJRP akan memisahkan tabel-tabel yang terkait. Karena dianggap ada dua entitas EIJRP, yaitu neighbor table untuk IP versi 4 terpisah dengan yang IP versi 6. Sama halnya dengan topologi table dan routing table. PDM sendiri bertanggung jawab untuk fungsi spesifik routing pada tiap network layer protokol, seperti mempertahankan tabel tetangga dan topologi, manajemen paket dual dan menghitung metrik, mengimplementasi filtering, access list, redistribution route, dan redistribusi fungsi ke routing protokol lain. EIJRP juga mendukung fitur autentikasi. Artinya, sebelum sebuah informasi update dianggap valid, harus melalui proses autentikasi dahulu dengan username dan password. Catatan, perlu membedakan antara autentikasi dengan enkripsi. Autentikasi di sini bukan berarti informasi routing yang dikirimkan adalah melalui proses kriptografi. Jadi autentikasi hanya pengecekan hak akses, username dan password. Baik, sekarang kita tiba di EIJRP Packet Types. EIJRP Packet Types di sini ada 5 paket yang berbeda yang sebagian dipakai dalam pasangan, digunakan oleh EIJRP dan dikirimkan oleh RTP. Baik, tadi sudah saya sebutkan, RTP bisa sebenarnya dengan reliable maupun tidak reliable. 5 jenis paket yang dimaksud: hello, update, acknowledgement, query, dan reply. Kita bahas yang pertama. Hello. Hello digunakan untuk menemukan tetangga. Kemudian membuat dan mempertahankan adjacency. Dikirim dengan mekanisme unreliable delivery dan sifatnya multicast secara umumnya. Gambar ini menunjukkan ilustrasi dari nilai default pengiriman hello. Jadi tergantung dari bandwidth dan contoh jalurnya di sini pada multi-point frame relay, hello dikirim setiap 60 detik. Dan jika tidak menerima hello setelah 180 detik, dianggap tetangganya down atau tidak dapat dihubungi. Pada link Ethernet, sedikit lebih agresif, hello-nya setiap 5 detik, dan default hot timer-nya adalah 15 detik. Atau kurang lebih default hot timer adalah 3 kali lipat dari hello interval.
EIGRP paket yang kedua adalah update. Update digunakan untuk mempropagasikan, mengiklankan informasi routing tetangga ke EIGRP. Modelnya dikirim dengan reliable delivery. Sifatnya bisa unicast maupun unicast. Update hanya bisa dilakukan jika sudah terbentuk adjacency. Jadi di sini pada gambar di samping yang bagian atas ini menunjukkan pengiriman update-nya. Setiap update karena reliable harus diberikan nanti tanda terimanya, acknowledgement-nya. Tetapi proses update dan acknowledgement ini hanya bisa terjadi jika sudah terlebih dahulu dilakukan ikatan adjacency tadi. Ya, jadi gambar yang ini menunjukkan ilustrasi posisi reliable update, yaitu update dan acknowledgement sesudah dan di antara hello packet. EIGRP paket ketiga, acknowledgement. Acknowledgement digunakan untuk memberikan tanda terima terhadap paket EIGRP yang diterima secara reliable. Jadi, acknowledgement packet dikirim dengan mekanisme reliable juga, dan sifatnya unicast, satu ke satu. Acknowledgement akan dikirimkan setiap sesudah menerima update. Dan sesudah nanti ada reply dan query. Baik, query. Sekarang tipe yang keempat. Query digunakan untuk bertanya jalur kepada tetangga. Hai, jalur ini mati, kamu punya cadangannya? Kurang lebih seperti itu. Dikirim dengan reliable delivery dan sifatnya bisa unicast maupun multicast. Di sini karena dia reliable, nanti akan ada acknowledgement, tidak digambarkan di sini. Tapi sesudah acknowledgement, si target yang ditanya juga akan mengirimkan reply. Dan reply adalah jenis paket yang kelima. Balasan dari query dikirim juga dengan reliable delivery, sifatnya unicast. Sesudah reply disampaikan ke tujuan, maka akan ada acknowledgement lagi dari penerima. Demikian 5 jenis paket EIGRP. Pesan EIGRP sendiri dienkapsulasi dalam format pesan EIGRP yang terdiri dari TLV types dan EIGRP packet header. Pembahasan di sini tidak akan bahas terlalu detail, tapi pada intinya TLV types dienkapsulasi dalam EIGRP packet header, yang kemudian dienkapsulasi dalam IP packet header, baru dienkapsulasi dalam frame header. Demikianlah pembahasan karakteristik umum dari EIGRP. Saksikan video berikutnya yang akan membahas lebih lanjut konfigurasi dan cara tuning EIGRP untuk IP versi 4. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Saya Joko Christian, sampai jumpa di video mendatang.